Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafiz Senahan, Prodi HPI 3A, NIM 19213108. Di sini saya menerangkan sejarah hukum Islam dalam pandangan pakar hukum untuk memenuhi tugas filsafat hukum Islam. Konsep formal substantif hukum Islam. Konsep Islam yang dimaksud adalah konsep-konsep yang berasal dari sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijtihad atau pemikiran ulama. Pemikiran Joseph Scott tentang hukum Islam tidak terlepas dari ketiga sumber hukum Islam tersebut. Pemikiran hukum Islam Scott, konsep hukum Islam dibatasi ruang dan waktu, yakni hukum Islam sebelum periode Umayyah dengan karakteristik hukuman yang bersifat normatif sebagai hukum suci dan pembatasan hukum Islam pada akhir pemerintah Umayyah yang bersifat teknis dalam tataran hukum positif. Pembahasan hukum Islam tidak terlepas dari fikih dan syariah dari sejarah keduanya. Fikih memiliki makna yang sangat luas, mencakup semua hukum yang disyariatkan oleh agama Islam, akhlak, ibadah, maupun muamalah. Pengertian fikih tersebut masih digunakan sampai pertengahan abad kedua Hijriah, setelah melalui masa-masa perkembangan formatifnya. Pada abad kedua Hijriah, istilah fikih kemudian mengalami pergeseran dan terfokus pada masalah. Ada dua dimensi dalam memahami hukum Islam. Pertama yaitu hukum Islam berdimensi ilahiyah, karena diyakini sebagai ajaran yang bersumber dari Yang Maha Suci, Maha Sempurna, dan Maha Benar. Dan yang kedua yaitu Islam dimensi insaniyah. Dalam dimensi ini, hukum Islam merupakan upaya manusia secara sungguh-sungguh untuk memahami ajaran yang dinilai suci dengan melakukan dua pendekatan, yaitu kebahasaan dan mugasid. Melihat istilah-istilah yang digunakan oleh Scott secara garis besar, ia mengartikan bahwa hukum Islam adalah hukum suci di satu sisi, dan hukum Islam secara teknis di sisi lain. Scott menarik kesimpulan tentang hukum Islam secara umum bahwa yang dimaksud hukum Islam itu harus bersifat teknis, bukan sebatas normatif saja. Uraian di atas secara terminologi yaitu pemikiran Scott mengalami dinamika, tetapi secara substansial hukum Islam di mata Scott harus memiliki sifat teknis dan formal seperti dijelaskan di atas. Di samping itu, Scott menurut analisis penulis cenderung berpikir secara praktis semata, tanpa memasukkan unsur-unsur teologis sebagaimana pengertian fikih dalam Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijtihad, kesepakatan para ulama. Dan Scott tidak merinci asal-usul kata syariah atau fikih secara utuh. Konsepsi tentang sumber dan periodisasi hukum Islam.
Saat berpendapat bahwa sumber hukum Islam pertama adalah tradisi masyarakat Arab pra-Islam atau hukum adat, bukan Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemikiran ini didasarkan pada beberapa hukum adat yang dijadikan awal pembentukan hukum Islam. Tradisi adalah bagian dari syariah Allah itu sendiri. Artinya, tradisi Arab pra-Islam adalah bagian kecil dari syariah. Oleh karena itu, tidak benar menjadikan sesuatu sebagai bagian dari yang besar sebagai sumber hukum Islam. Berdasarkan fakta, para ahli hukum Islam melihat prinsip-prinsip adat sebagai salah satu sumber hukum Islam yang sekunder dan bukan primer. Para ahli hukum Islam, baik yang berpikir cara Asy'ariyah atau Mu'tazilah, bahkan yang netral sekalipun, mempunyai pendapat berbeda tentang masuknya adat ke dalam hukum Islam. Tetapi mereka sampai pada suatu kesimpulan yang sama, yaitu bahwa prinsip-prinsip adat yang merupakan alat yang efektif untuk membangun hukum adat dalam realitas sistem hukum Islam memiliki keefektifan yang sangat besar dan penting. Saat benar berpandangan bahwa adat atau tradisi pra-Islam dapat dijadikan sebagai sumber hukum, tetapi bukan sumber hukum Islam pertama, melainkan sebagai hukum sekunder. Pemikiran Saad tentang Al-Quran bahwa Al-Quran hanya sebagai kitab hukum. Yang pandangan ini ditolak baik oleh orientalis atau ahli hukum Islam. Dengan demikian, sumber hukum Islam sejak pada masa Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran, bukan tradisi Arab pra-Islam sebagaimana pandangan Saad. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan yang saya terangkan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.